Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, Yun Xiao pergi ke kota Haiti dan dia mulai mencari mutiara bulan laut timur di berbagai kamar dagang. Sampai suatu saat, Yun Xiao berhenti di sebuah kamar dagang yang merupakan milik dari kenalannya. Nah, di situ ternyata terjadi kehebohan kecil. Singkat cerita, di situ ada sekelompok orang yang mengklaim bahwa mereka meminum obat yang beracun dari kamar dagang awan ungu. Di situ mereka meminta pertanggungjawaban dan tentu ada sedikit cekcok. Sampai pada akhirnya, untuk membuktikan kebenarannya diundanglah seorang alkemis tingkat 8 yang dikenal dengan nama Si De Yuan. Apa yang terjadi berikutnya? Kita sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part 72. Sebelumnya, saat Si De Yuan datang, Han Xuang menyapanya dengan hormat. Sungguh, seharusnya ini hanya masalah kecil, tetapi hal ini sampai membuat Anda harus turun tangan, Master Si. Kami sungguh merasa bersalah sekaligus juga berterima kasih atas kemurahan hati Anda karena mau ikut membantu kami dalam masalah ini. Namun kata-kata dari Han Xuang itu membuat ekspresi Si De Yuan tampak masam. Dia berkata dengan tegas, "Ini masalah hidup dan mati dari seseorang. Bagaimana mungkin Anda menganggap ini sebagai masalah sepele? Kita baru saja kehilangan satu orang. Jika situasi ini tak terkendali dan menyebar, kerugiannya akan sangat besar." Mendengar itu, jujur saja Han Xuan tahu bahwa kini dirinya sedang diincar dan direndahkan. Dalam keadaan ini, Han Xuan hanya bisa mengandalkan intuisinya karena dia sebenarnya belum benar-benar tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh orang-orang ini. Karena kalau dia sampai lengah, mungkin kamar dagang awan ungu akan runtuh di sini. Han Xuan lalu berkata, "Qianrong, ambil pil penghilang statis darah. Dengan kemampuan Master Si, beliau pasti bisa menemukan seluk-beluk dari pil ini, lalu membuktikan bahwa kamar dagang awan ungu tidak bersalah." "Baik," jawab resepsionis itu. Dia segera mengeluarkan pil penghilang statis darah yang ada di perbendaharaan mereka. Si De Yuan menatap pil itu dengan tenang. Dia mengambil satu pil dari setiap tangan. Yang satu adalah pil asli dan yang satu adalah pil yang dikatakan palsu. Si De Yuan menggenggam pil palsu di tangan kiri dan pil asli di tangan kanan. Dia segera mengalirkan kekuatan jiwa murni ke dalam kedua pil itu. Lalu gelombang energi mental mulai memancar keluar, membentuk penghalang samar di sekitarnya, sehingga semua orang bisa melihatnya. Kini, orang-orang yang ada di sana terlihat gugup, terutama para anggota dari kamar dagang awan ungu. Yun Xiao sendiri melihat sebentar, lalu tampak tertegun. Dia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Si De Yuan itu tak lebih dari sekedar sandiwara. Tampaknya dia sudah lama bersekongkol dengan Yu Cheng Xuang. Setelah beberapa saat, Si De Yuan akhirnya menghentikan aktingnya. Dia tampak menyeka keringat di dahinya dan berkata, "Material dari dua pil ini sama persis. Tidak ada perbedaan. Keduanya berasal dari kamar dagang awan ungu." "Apa?" Kesimpulan itu seketika mendorong kamar dagang awan ungu ke tepi jurang. Han Xuan tak mampu lagi bersikap tenang. Suaranya dalam ketika dia bertanya,
Master Si, apakah Anda benar-benar yakin 100% pada apa yang Anda katakan? Meskipun Han Xuan sudah curiga bahwa Si Deyuan dan juga Yu Cheng Xuang bersekongkol, tetapi dia masih menaruh secercah harapan. Sayangnya, harapan itu mengkhianati dirinya. Si Deyuan berkata, "Tentu, aku yakin dengan apa yang kukatakan." Bahkan kini si Deyuan terlihat sedikit kesal karena dia merasa penilaiannya telah diragukan. Si Deyuan berkata lagi, "Jika kau memang tak percaya padaku, pergilah ke Laut Formasi Jiwa dan mintalah seorang alkemis agung tingkat 9 datang ke sini." Wajah Han Xuan memucat. Dengan kemampuan mereka, bagaimana mungkin mereka bisa membawa seorang alkemis tingkat 9? Bahkan sekalipun dia berhasil, itu tetap akan memakan waktu. Selama itu juga, kamar dagang awan ungu akan berada di kehancuran. Setelah mendengar ini, teriakan mulai terdengar. "Kembalikan uangku! Kembalikan! Kalian adalah penipu!" Suara teriakan itu memicu reaksi berantai. Semua orang menuntut pengembalian dana seperti gelombang pasang. Wajah dari para anggota kamar dagang awan ungu seketika berubah pucat. "Presiden, apa yang harus kita lakukan?" tanya resepsionis di sampingnya yang hampir menangis karena ketakutan. Han Xuan menggertakkan gigi. Suaranya serak namun tegas. "Aku akan mengembalikan semua yang kalian minta. Tapi aku juga akan membuktikan bahwa kamar dagang awan ungu tidak bersalah. Aku akan menemukan pelaku yang sebenarnya." Mendengar itu, Yu Cheng Xuang mendengus. Kau pikir melakukan itu saja sudah cukup? Kau lupa, kau harus membayar nyawa dari saudaraku terlebih dahulu." Niat membunuh muncul di wajah Yu Cheng Xuang. Dia langsung menerkam maju. Sementara itu Tetua Wu, dia segera mengetukkan tongkatnya untuk menghadang serangan itu. Ledakan pun terjadi. Keduanya saling bertukar serangan. Tingkat kekuatan Yu Cheng Xuang memang lebih rendah daripada Tetua Wu, sehingga setelah pukulan itu, dia terpaksa mundur. Yu Cheng Xuang berteriak penuh amarah, "Tetua Wu, apakah kau sungguh akan membantu penjahat itu?" Tetua Wu menjawab dengan lugas, "Masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa mereka bersalah." Tetua Wu sudah lama berkecimpung di dalam kamar dagang awan ungu. Dia mengenal karakter dan juga gaya kerja mereka. Karena itu, dia tahu dan dia yakin bahwa kamar dagang awan ungu tidak mungkin memproduksi pil racun. Ia juga mengetahui betapa kejamnya perang dagang antar kamar dagang. Ia yakin kamar dagang awan ungu kini sedang dijebak, tetapi membersihkan nama mereka tidak akan semudah itu. Si Deyuan menoleh. Suaranya berubah menjadi serius. "Tetua Wu, kami menemukan bahwa kamar dagang awan ungu menjual pil beracun. Atas nama Istana Tuan Kota, saya menyegel kamar dagang ini untuk diselidiki langsung oleh Istana Tuan Kota. Jika Anda berani mengganggu, itu akan dianggap sebagai pembelotan terhadap Istana Tuan Kota." Wajah Tetua Wu berubah tegang. Jika dia menentang tuduhan yang disampaikan atas nama Istana Tuan Kota secara terbuka, ia tidak akan bertahan di kota Haiti. Tidak ada kekuatan besar lain di kota ini. Tuan Kota Liao Yangping adalah yang terkuat. Status Si Deyuan
juga cukup untuk berbicara mewakili istana tuan kota. Tetua Wu ragu untuk sejenak, tapi kemudian dia tertawa keras setelah mengingat sesuatu. Aku sudah hidup lebih dari 100 tahun. Kehidupan kecil ini tak membuatku gentar. Setelah bertahun-tahun berlayar, hampir mati berkali-kali, tapi aku masih berdiri. Kamar dagang awan ungu telah memperlakukanku dengan sangat baik. Hari ini mereka dirugikan. Bagaimana mungkin aku akan mengabaikan mereka demi nyawaku sendiri? Tetua Wu mengangkat tongkatnya, membuat orang-orang dari kamar dagang awan ungu tetap aman di belakangnya. Wajah si De Yuan berkedut. Dia marah. Kalau memang begitu, maka jangan salahkan aku kalau bersikap kasar. Kalian majulah, seru si De Yuan. Lalu sesosok bayangan melesat maju dengan sangat cepat dan menyerang Tetua Wu sebelum dia sempat bertahan. Pukulan itu menghantam dada Tetua Wu hingga dia terlempar dan muntah darah. Si De Yuan sekali lagi berseru, "Tangkap semua orang dari kamar dagang awan ungu. Kunci mereka di ruang bawah tanah dan segel tempat ini." Bawahan itu segera menerima perintah dan mereka bergerak menuju Han Xuan serta Tetua Wu. Kesedihan, amarah, semuanya memenuhi dada Han Xuan. Dia menunduk, menutup mata penuh dengan kepedihan. Tetapi kemudian, sebuah suara tawa yang familiar terdengar dan membuat Han Xuan buru-buru membuka matanya. Tawa itu berlanjut dengan kata-kata, "Aku sudah menunggu lama. Kupikir aku bisa memancing dalangnya keluar dari persembunyian. Tetapi pada akhirnya hanya segerombolan cecunguk yang tak berarti yang ada di sini. Sudahlah, lupakan saja. Akan kuurus kalian dulu. Lagi pula, selama kalian tertangkap, maka orang yang berada di balik layar juga akan keluar." Mendengar suara itu, Han Xuan terkejut dan dari mulutnya spontan keluar, "Tuan Muda Yun." Tubuhnya seketika lemas melihat sosok yang telah lama ia rindukan. Si De Yuan tiba-tiba merasakan firasat buruk dan segera memberi perintah. Namun, Yun Xiao melangkah maju dengan santai sambil tersenyum. Sosok laki-laki yang tadi menyerang Tetua Wu kini sudah ada di depan Yun Xiao. Tapi seketika, dia tampak terhenti. Yun Xiao dengan santai mendorongnya mundur. Dan tubuh laki-laki itu jatuh ke tanah dengan keras. Tak ada yang melihat, tetapi orang itu kini sudah mati. Si De Yuan tentu terkejut. Ini pukulan yang luar biasa. Sementara Yu Cheng Xuang pun tak percaya dengan apa yang dia lihat. Kini semua orang seakan membeku. Suasana dipenuhi dengan hawa kematian. "Siapa kau? Beraninya kau menghalangi istana tuan kota?" Si De Yuan mencoba untuk mengendalikan dirinya. Suaranya terdengar tegas dan mengancam. Tapi Yun Xiao mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Semuanya diam. Yun Xiao lalu melangkah maju dan berkata, "Kamar dagang awan ungu tidak mungkin menjual pil palsu. Si De Yuan inilah yang palsu. Dia sama sekali bukan alkemis tingkat 8. Dia hanya seorang penipu." Semua orang terkejut. Tentu mereka sulit mempercayai perkataan Yun Xiao. Seseorang bahkan berkata, "Tidak mungkin. Master Xi memiliki lencana alkemis tingkat 8 yang dikeluarkan langsung oleh Laut Formasi Jiwa. Apalagi, reputasinya sudah lama meluas di kota Haiti. Bagaimana mungkin semua itu adalah kebohongan?"
Banyak orang yang sependapat dengan kata-kata ini. Si De Yuan pun mendengus dan berkata, "Hei anak muda, siapa kau? Berani sekali kau berkata sombong seperti itu. Apa kau sudah bosan hidup?" Sementara itu, Han Xuan tak lagi terlihat gusar. Dia kini dapat berdiri dengan tenang. Senyum tipis terlihat di bibirnya. Dia tahu bahwa semuanya akan diurus oleh Yun Xiao. Kini Yun Xiao mencibir, "Orang tua, kau adalah aib terbesar dari kota Haiti. Hari ini bukan hanya akan kubongkar kebohonganmu, aku juga akan membawamu ke laut formasi jiwa untuk menerima hukuman yang paling berat." Hah, bocah kurang ajar. Aku ini alkemis tingkat 8 yang sejati. Apakah aku perlu membuktikannya kepadamu? Si De Yuan membela diri. Tetapi Yun Xiao, dia tertawa dingin dan berkata, "Kalau begitu tunjukkan." Dua pil tingkat 6 ini jelas-jelas terbuat dari bahan yang berbeda. Aku bisa melihatnya dengan jelas sementara kau tidak bisa membedakannya. Bagaimana bisa kau berani mengaku dirimu sebagai alkemis tingkat 8? Kalau kau memang sebagai alkemis tingkat 8 tak mampu, sementara aku bisa, bukankah itu berarti aku adalah alkemis tingkat 9? Atau bahkan 10? Apakah itu terdengar masuk akal? Mendengar perkataan Yun Xiao, banyak orang yang mulai terkejut dan ragu-ragu. Mereka mulai mempertanyakan apakah memang benar Master Si De Yuan adalah seorang pembohong dan telah salah melakukan penilaian. Si De Yuan membentak, "Omong kosong. Kedua pil ini memang sama persis. Dengan reputasiku, aku bisa menjaminnya." Yun Xiao menatap dingin. "Kau pembohong. Kau tak punya reputasi apapun. Hari ini aku akan mengungkap segalanya. Semua orang akan melihat perbedaan dari kedua pil ini." Yun Xiao melangkah dengan tenang menuju konter tempat pil itu diletakkan. Dialah yang sebelumnya memberikan resep pil penghilang statis darah kepada kamar dagang awan ungu. Jadi tentu dia sangat mengenal formulanya. Bagaimanapun pil ini tidak mengandung racun sama sekali. Jadi, kalau pil itu sekarang bisa membunuh orang, artinya pasti ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Lebih dari itu, bahkan jika kedua pil itu tampak identik, Yun Xiao tetap memiliki cara untuk membedakannya. Atau, jika memang diperlukan, dia bisa mengubahnya. "Han Xuan, bawakan aku 2 bejana ungu," kata Yun Xiao. Han Xuan segera memberi perintah, "Cepat siapkan apa yang Tuan Muda Yun minta." Resepsionis segera menemukan 2 bejana ungu berkualitas tinggi dan meletakkannya di atas meja. Yun Xiao lalu menempatkan kedua pil itu di hadapan semua orang. Dia lalu berjalan menuju ke arah rak bahan. Dia mencari material dengan tenang hingga menemukan berbagai macam material yang ia butuhkan. Kemudian, Yun Xiao juga mengeluarkan 2 buah wadah kaca. Dia menaruh semua material yang ia dapatkan di dalam wadah itu. Lalu dia mulai menyalakan api dan melelehkan semua material itu. Melihat apa yang dilakukan Yun Xiao, wajah si De Yuan mulai berubah. Dia menatap setiap gerakan Yun Xiao dengan tatapan dingin. Tetapi, semakin lama, ekspresinya kian menjadi tegang. Ketika Yun Xiao mengangkat bahan-bahan itu ke udara menggunakan kekuatan jiwa, pancaran cahaya halus menyelimuti udara. Gerakan Yun Xiao juga sangat cepat dan presisi. Melihat penampilan itu, semua orang yang ada di sana tertegun. Mereka pernah melihat banyak alkemis memurnikan bahan seperti ini.
tapi tak pernah ada yang bisa melakukannya begitu indah seperti yang Yun Xiao lakukan. Gerakan Yun Xiao tidak hanya mencerminkan keterampilan tingkat tinggi, melainkan juga teknik yang sangat mempesona. Setiap gerakannya bahkan terlihat seperti lukisan yang hidup. Wajah si De Yuan semakin tegang. Dengan pandangannya sebagai seorang alkemis tingkat 8, dia tahu betul teknik yang digunakan oleh Yun Xiao bukanlah teknik biasa. Itu adalah seni pemurnian yang lahir dari pengalaman selama puluhan tahun. Setiap gerakannya syarat akan kekuatan dan kehalusan. Setelah beberapa waktu, Yun Xiao menyelesaikan pemurniannya, dan bahan-bahan yang ada di udara kini meleleh menjadi cairan bening, tak berwarna dan juga tak berbau. Yun Xiao berkata dengan tenang, "Larutan ini adalah larutan dekomposisi. Larutan ini dapat menguraikan pil secara bertahap. Di dalam alkimia, larutan seperti ini biasanya digunakan untuk mempelajari struktur dari sebuah material. Sekarang, agar kalian semua mengerti perbedaan antara kedua pil ini, aku akan menunjukkannya dengan cara yang paling sederhana." Pada titik ini, sesungguhnya Yun Xiao sendiri belum mengetahui perbedaan pasti dari kedua pil itu. Tetapi dia sama sekali tak khawatir. Semakin dalam dia meneliti, dia pasti akan menemukan akar masalahnya. Melihat semua yang dilakukan Yun Xiao, banyak orang yang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Yun Xiao ini? Namun si De Yuan, raut wajahnya tampak serius. Tatapannya serius menusuk ke arah dua bejana ungu yang ada di atas meja. Yun Xiao lalu mengangkat wadah berisi larutan bening, lalu menuangkannya perlahan ke atas kedua pil itu. Dalam sekejap, pil itu mulai mencair. Tetapi bukan mencair seperti obat biasa, tetapi bentuknya terurai perlahan. Lapisan demi lapisan mulai terkelupas, seolah waktu berjalan terbalik. Yun Xiao berkata, "Agar semua orang bisa melihatnya dengan jelas, aku akan memperlihatkan proses penguraian terbalik ini. Ingat, di dunia alkimia tak ada penguraian terbalik yang absolut." Yun Xiao mengeluarkan cermin awan senja. Dalam sekejap cermin itu memancarkan cahaya lembut dan membentuk bayangan besar di udara. Sinar dari cermin itu menyorot ke arah kedua bejana ungu, memantulkan pemandangan ke dinding dengan ukuran yang ratusan kali lebih besar. Gerakan penguraiannya pun tampak melambat di bawah cahaya cermin awan senja. Melihat itu, seseorang sontak berseru, "Gila, ini sungguh luar biasa." Para penonton yang lain pun menatap Yun Xiao dengan takjub. Banyak yang merasa seolah kini sedang menyaksikan keajaiban dunia. Sementara wajah si De Yuan dan Yu Cheng Xuang berubah menjadi pucat. Terutama si De Yuan, karena dia bisa merasakan kekuatan spiritual yang luar biasa dari cermin itu, bahkan melampaui jangkauan kekuatan jiwanya sendiri. Yang artinya, pemuda ini jauh berada di atasnya. Dan cermin yang ia gunakan jelas ada di atas tingkat 8, yang artinya itu adalah artefak tingkat 9. Si De Yuan mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Yun Xiao? Ia bahkan memiliki artefak tingkat 9, dan itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang sembarangan. Pada saat itu, si De Yuan benar-benar kehilangan ketenangannya. Keringat dingin mulai mengalir dari dahinya. Ia baru menyadari bahwa metode dekomposisi terbalik yang dilakukan Yun Xiao tadi sepenuhnya berada di luar jangkauannya, baik dari segi prinsip maupun dari segi teknik.
Si Deyuan semakin terpukul. Bagaimana mungkin? Aku seorang alkemis tingkat 8. Namun aku bahkan tak mampu memahami teknik dari seorang pemuda seperti dia. Rasa tidak masuk akal kini menyelimuti hatinya. Dunia di hadapannya seakan berubah menjadi mimpi yang sulit untuk dipercaya. Saat ini, Yun Xiao mulai menerangkan setiap lapisan dan material yang membentuknya. Lapisan ini dibentuk dari rumput pencabik gigi. Lalu kemudian, ini adalah sayap daun berbulu. Dan ini adalah anggrek rumput Yama. Cahaya pada layar di dinding mulai menampilkan pemisahan dari beberapa zat secara perlahan. Yun Xiao juga menunjukkan efek dari masing-masing material itu. Efek dari anggrek rumput Yama adalah mengumpulkan qi dan memulihkan darah. Bahan ini merupakan bahan utama dari pil penghilang statis darah. Selain itu, yang digunakan di sini jelas adalah anggrek berusia lebih dari 100 tahun. Karena hanya tanaman setua itu yang punya kemampuan untuk memulihkan kekuatan dari seorang martial emperor atau di atasnya. Yun Xiao lalu berkata lagi, dengan kata lain, usia dari anggrek rumput Yama menentukan kualitas pil penghilang statis darah. Saat memilih pil, perhatikan garis-garis ungu halus di dalamnya. Semakin banyak garisnya, semakin tegas warnanya, semakin tua usia dari bahan itu, dan efeknya tentu semakin tinggi. Kerumunan orang-orang yang menonton di sana mulai terguncang. Banyak orang yang segera mengeluarkan pil penghilang statis yang mereka miliki. Mereka menelitinya dengan seksama, dan benar saja setiap pil memiliki perbedaan bentuk dan warna garis ungu yang mencolok. Resepsionis pun ikut terpana. Bertahun-tahun dia bekerja sebagai penjaga toko dan menangani puluhan ribu pil. Tetapi dia baru kali ini mengetahui rahasia semacam itu. Han Xuang pun memandangi Yun Xiao sambil tersenyum puas. Hatinya sebelumnya dipenuhi oleh rasa khawatir, tetapi kini terasa begitu ringan. Dia bahkan kini berpikir untuk membuat teh hangat untuk menikmati pertunjukan yang dilakukan oleh Yun Xiao. Kemudian terdengar sebuah pertanyaan. Lantas bagaimana dengan jurang kecil tak rata di permukaan pil itu? Yun Xiao berkata, itu adalah akibat dari penambahan bahan utama lainnya. Perhatikan baik-baik, kalian akan segera melihatnya saat itu terurai. Yun Xiao mengangkat tangannya dan menunjuk. Pada proyeksi di dinding, ketika pil penghilang statis darah semakin larut, tampak benda-benda tipis seperti helaian rambut yang perlahan melayang keluar dan menyebar di udara. Yun Xiao berkata, bahan ini disebut dengan bayi gunung kering. Bahan ini berfungsi untuk memurnikan qi vital dan menetralkan berbagai energi abnormal. Jadi tak peduli jenis energi apa yang mengalir di tubuh kalian, setelah menelan pil ini, maka pil ini akan menghapuskan sebagian besar gangguan yang ada di dalam tubuh kalian. Seketika kerumunan pun menjadi takjub. Rupanya begitu, ternyata ada fungsi tersembunyi semacam itu. Selama ini kami sama sekali tidak mengetahuinya. Orang-orang yang ada di sana semuanya kagum pada Yun Xiao. Tapi Yun Xiao belum selesai. Dia berkata, ini bukan satu-satunya efek dari pil itu. Kalian membayar harga yang sama untuk dua pil yang berbeda. Namun hasilnya tidak sebanding. Sayangnya ada yang mempercayai omong kosong dari seorang penipu yang bahkan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Lihat, proses penguraian kedua pil ini hampir selesai. Aku rasa inti permasalahannya akan segera terlihat. Mendengar itu wajah si Deyuan menjadi kelam. Dengan matanya sendiri, dia bisa melihat usia Yun Xiao yang bahkan belum lebih dari 20 tahun. Tetapi penguasaannya atas teknik alkimia setidaknya telah mencapai peringkat 8.
Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Pikirnya, Yun Xiao begitu menakutkan. Hanya surga yang tahu kekuatan seperti apa yang menopang di balik sosok Yun Xiao. Si De Yuan bergumam, apakah dia adalah jenius luar biasa yang dibina langsung oleh lautan formasi jiwa? Tetapi, kalau memang iya, kenapa dia berpihak pada kamar dagang awan ungu? Pikiran itu segera membuat dada si De Yuan sesak. Dia mulai merasakan firasat buruk dan menyesali keterlibatannya dalam masalah ini. Situasi yang tadinya terasa aman-aman saja, kini telah berubah arah. Tatapan Yun Xiao pun menjadi serius. Sesaat kemudian, sesuatu yang terlihat seperti batu berkilau muncul dari inti pil yang sedang terurai. Kilatan tajam melintas di mata Yun Xiao dan dia berkata, "Ini akar masalahnya." Ia merpal mantra ke dalam cermin awan senja, dan cahaya dari cermin itu seketika memancar lebih terang, menghentikan proses dekomposisi. Dengan satu hentakan telapak tangan, dua benda abu-abu bergetar dari kedua wadah yang berbeda menuju ke tangan Yun Xiao. Jantung si De Yuan berdebar hebat. Dia mulai menjadi gugup. Tadi, dia tidak menemukan perbedaan yang berarti di antara kedua pil itu. Jadi meski Yun Xiao telah menunjukkan kemampuan alkimia yang tak kalah darinya, dia masih bisa percaya diri. Tetapi sekarang, dia benar-benar gelisah. Yun Xiao jelas bukan orang yang bertindak tanpa dasar. Kini Yun Xiao memegang kedua benda itu dan mengangkatnya di depan semua orang. "Adakah alkemis di sini? Majulah dan lakukan penilaian." Kerumunan yang ada di sana saling bertukar pandang. Setelah beberapa saat, seorang laki-laki melangkah ke depan dan menundukkan kepala dengan hormat. "Saya seorang alkemis tingkat 3. Apakah ada yang bisa saya bantu, Tuan?" Nada suaranya penuh dengan rasa hormat, dan itu menunjukkan bahwa orang ini pun mengakui Yun Xiao jauh lebih berbakat dari dirinya. Yun Xiao lalu kemudian menyerahkan kedua bahan itu. "Periksalah, dan katakan apa material ini sebenarnya." Alkemis itu menatap dengan seksama, mengendusnya, lalu kemudian menuangkan kekuatan jiwanya. Dia berseru, "Ini adalah bentuk padat dari larutan inti kuda laut Ziying." Dan satu lagi, sama. Yun Xiao tersenyum tipis dan mengangkat kedua benda itu di depan wajah si De Yuan. "Lantas bagaimana denganmu, Master Si? Apa pendapatmu?" Yun Xiao menunjukkan kedua material itu dengan nada sarkastik. Kerumunan orang menahan nafas panjang. Entah kenapa semua orang kini jauh lebih percaya pada Yun Xiao. Wajah si De Yuan pun menjadi tegang dan dia menatap kedua benda itu. Setelah beberapa saat dia menengus dan berkata, "Jelas-jelas keduanya adalah inti dari kuda laut Ziying. Aku bisa melihatnya dalam satu tatapan." Mendengar itu Yun Xiao tersenyum. Namun ketenangannya itu menusuk hati semua orang. Yun Xiao menoleh ke arah Han Xuan. "Han Xuan, sampai di sini seharusnya kau sudah tahu apa yang menjadi inti dari masalah pil ini." Kalimat itu tentu membuat semua orang terkejut, karena Han Xuan bukanlah seorang alkemis. Tetapi Yun Xiao malah bertanya pada Han Xuan. Mendengar perkataan Yun Xiao, jujur saja Han Xuan sempat terpaku. Dia bertanya-tanya dalam hati. Tetapi beberapa saat kemudian, matanya bersinar terang saat dia mengingat sesuatu. "Aku mengerti. Jadi seperti itu. Resep asli dari pil penghilang statis darah tidak mengandung kuda laut Ziying." Kerumunan orang yang ada di sana terkejut setengah mati.
Kalau memang tidak mengandung kuda laut Ziying, lantas kenapa di kedua pil itu terdapat inti dari kuda laut Ziying? Semua orang bertanya-tanya. Dan Yun Xiao dengan tenang berkata, "Sudah kukatakan sejak awal bahwa orang tua ini adalah penipu." Kalau untuk seorang alkemis tingkat 3 seperti dia, wajar kalau dia tidak bisa mengenali perbedaan dari kedua material ini. Dan jika dia mengatakan bahwa kedua benda ini adalah inti dari kuda laut Ziying, maka aku bisa memakluminya. Tetapi seorang alkemis tingkat 8 tidak mungkin melakukan kesalahan. Ini adalah inti kuda laut Ziying, sementara yang ini adalah inti dari Pegasus Ziying. Yun Xiao menunjuk kedua benda itu secara bergantian. Orang-orang mulai bingung. Pegasus Ziying? Apa itu? Mereka belum pernah mendengar nama dari Pegasus Ziying. Wajah si De Yuan seketika berubah drastis. Dalam sekejap dia menyadari sebuah kesalahan fatal. Seluruh wajahnya memucat seolah dia tahu kesalahan yang telah dia buat. Lalu kemudian, menjawab pertanyaan dari semua orang, Han Xuan berkata, Pegasus Ziying adalah binatang iblis yang langka. Wujudnya memang mirip dengan kuda laut Ziying. Jadi wajar kalau orang-orang pesisir seperti kita tidak pernah melihatnya. Tetapi sekarang segalanya sudah jelas. Seseorang pasti pernah membedah pil penghilang statis darah kami secara diam-diam dan mencoba memurnikannya kembali. Karena inti dari kuda laut dan Pegasus Ziying tampak hampir sama, orang itu pasti mengira bahwa material intinya adalah kuda laut Ziying. Kesalahan itu kemudian diwariskan dalam proses pemurniannya dan jadilah pil penghilang statis darah yang beracun. Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Alkemis tingkat 3 menatap Yun Xiao dengan dahi berkerut. Tapi meskipun begitu, inti kuda laut Ziying sendiri tidak beracun, bukan? Yun Xiao dengan tenang menjawab, memang benar. Kemungkinan besar kedua makhluk itu berasal dari satu garis keturunan pada zaman kuno. Namun karena perbedaan lingkungan, satu hidup di laut sementara yang lain hidup di darat. Sifat spiritual mereka telah berubah sepenuhnya karena menyesuaikan dengan lingkungan. Secara terpisah, memang keduanya tidak mengandung racun. Tetapi, kalau inti kuda laut Ziying dicampur dengan bahan lain di dalam resep pil penghilang statis darah, maka efeknya tentu akan berubah total dan bahkan menjadi racun. Penjelasan itu membuat banyak orang mengangguk dan paham. Bahkan para alkemis yang menonton mulai menunjukkan ekspresi kagum pada Yun Xiao. Mereka tahu, perbedaan satu bahan di dalam pemurnian itu dapat menghasilkan perbedaan yang luar biasa. Karena itu, apa yang dikatakan Yun Xiao sungguh masuk akal. Lalu Yun Xiao melanjutkan, dari sini bisa disimpulkan bahwa alkemis yang secara diam-diam menyalin resep itu sama sekali tidak mengenal Pegasus Ziying. Sama seperti Master Xi. Orang itu telah menyalah-artikan material utamanya dan akhirnya menghasilkan pil yang beracun. Bukankah begitu, Master Xi? Seketika wajah si De Yuan pucat. Apa hubungannya denganku? Kedua zat itu memang sama. Bagaimana bisa kau mengatakan kalau yang satu ini adalah Pegasus Ziying? Siapa yang bisa membuktikannya? Yun Xiao pun tertawa. Sudah kuduga, Master Xi pasti akan berkilah seperti itu. Ia lalu berjalan menembus kerumunan dan membuka salah satu peti harta di toko itu. Tak lama kemudian, Yun Xiao mengambil sekantong bubuk,
menggantinya dengan 2 gelas baru, dan melarutkannya di depan semua orang. Dia lalu menambahkan 2 potongan material yang berbeda ke masing-masing wadah. Yun Xiao berkata, meskipun inti kuda laut Ziying dan Pegasus Ziying sama-sama beratribut air, tapi yang satu mengandung air dari surya laut, sementara satunya mengandung air berisi geng darat. Keduanya memiliki sifat yang sangat berbeda. Begitu kedua potongan material itu bereaksi, cairan di dalam wadah pertama berubah menjadi warna kuning muda, sementara yang lain berubah menjadi hijau lembut. Yun Xiao berkata, bubuk yang kugunakan tadi adalah saripati tanah keras. Saat bubuk ini dilarutkan, dia menunjukkan perbedaan antara esensi air dari laut dan darat. Itulah perbedaan yang bahkan bisa dilihat oleh mata orang biasa. Yun Xiao lalu menatap lurus ke arah Si Deyuan. Sekarang aku ingin tahu, Master Si, apa kau pernah mempelajari pengetahuan dasar semacam ini? Seketika seluruh ruangan hening. Semua tatapan kini tertuju pada Si Deyuan. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar, namun tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia hanya berdiri terpaku, linglung, dan kalah oleh kenyataan. Senyum Yun Xiao perlahan memudar, hawa dingin pun menyelimuti seluruh ruangan. Sebagai seorang alkemis tingkat 8, bagaimana mungkin kau tidak tahu hal sesederhana ini? Kau bukan hanya menipu dan menodai nama dari para alkemis yang luhur, tetapi kau bahkan bersekongkol dengan orang jahat dan berniat untuk merusak serikat awan ungu. Si Deyuan, beraninya kau berpura-pura menjadi alkemis sejati. Hari ini kau tidak akan bisa lolos. Yun Xiao melangkah maju, auranya meledak. Tekanan dahsyat itu membuat Si Deyuan, Yu Chengxuan, dan orang-orangnya mundur ketakutan. Mata mereka membelalak penuh dengan kepanikan serta keputusasaan. Si Deyuan ingin menjawab, tetapi begitu menyadari bahwa kekuatan jiwanya benar-benar ditekan oleh Yun Xiao, wajahnya menjadi pucat. Bahkan ki primordial miliknya tak bisa bergerak sedikit pun. Dia tidak mampu bicara, apalagi melawan. Semua ini jelas adalah ulah dari Yun Xiao. Dia sengaja memaksa supaya Si Deyuan tak bisa bicara lagi. Yu Chengxuan merasa panik. Dia merasa terancam, lalu berseru, "Semuanya, ayo lari!" Han Xuan menarik nafas lega ketika melihat mereka melarikan diri. Karena jika mereka tetap melawan, orang banyak bisa saja mencurigai pihaknya. Tapi sekarang dengan pelarian yang tergesa-gesa itu, kesalahan mereka semakin tampak jelas di mata semua orang. Karena itu, semua orang pasti berpikir bahwa serikat awan ungu telah dijebak. Nama mereka telah dibersihkan kali ini. Tapi Yun Xiao tidak tinggal diam. Dia mencibir. Kalian ingin kabur sebelum menjelaskan semuanya? Tidak akan kubiarkan. Yun Xiao mengangkat tangannya dan jari-jarinya berubah menjadi pedang yang berkilau. Teknik pedang teratai hijau. Ledakan pun bergema. 10 lebih orang terlempar ke belakang. Tubuh mereka berlumuran darah dan nafas tersengal-sengal. Mereka tidak mampu berdiri. Hanya bisa menatap Yun Xiao dengan ketakutan yang mendalam. Bagaimana mungkin seorang pemuda berpakaian putih seperti ini memiliki kekuatan yang begitu luar biasa? Yun Xiao berjalan dengan santai. Lalu saat ada di depan Yu Chengxuan, Yun Xiao mengulurkan tangannya, mengangkatnya ke atas, dan kemudian menyegel datiannya. Dengan begini, Yu Chengxuan bahkan lebih lemah daripada manusia biasa. Wajahnya pucat pasi.
Kini Yun Xiao menatapnya dengan tenang. Suaranya dingin dan datar. Sekarang katakan padaku, apa tujuan dari rencana kalian ini? Siapa dalang di balik semua ini? Jelaskan segalanya. Dengan begitu mungkin aku masih bisa membiarkanmu hidup. Yu Cheng Xuang menelan ludah dengan susah payah. Tubuhnya gemetar hebat. Dia melirik ke arah si De Yuan, tetapi orang tua itu sudah kehilangan cahaya di matanya. Dia terlihat seperti ikan mati yang terdampar. Yu Cheng Xuang dengan susah payah menjawab, "Tidak ada yang mengirim kami ke sini. Kami hanya mencari keadilan." Yun Xiao tersenyum. "Bagus sekali. Semakin lama kau tidak mau mengaku, itu semakin baik." Senyum itu benar-benar menakutkan. Uap dingin berkumpul di tangannya, membentuk pedang es berkilau keperakan. Yun Xiao berkata lagi, "Aku sangat menghargai orang yang punya keberanian. Jadi begini saja. Aku akan memotong adikmu dulu, lalu memasukkan kalian semua ke dalam sangkar besi dan memberi kalian afrodisiak. Setelah itu aku akan mengarak kalian mengelilingi kota." Begitu kata-kata itu terucap, semua bawahan Yu Cheng Xuang langsung berlutut memohon ampun. Mereka tak ada yang berani berdiri. Wajah mereka pucat pasi dengan tubuh gemetar. Wajah Yu Cheng Xuang pun sepucat kertas. Dia menggertakkan gigi. "Kau benar-benar bukan manusia. Dasar binatang." Mendengar itu Yun Xiao masih tersenyum. Semua orang di kota ini akan segera tahu siapa sebenarnya yang adalah binatang. Aku atau kau? Tatapannya kemudian beralih ke arah si De Yuan. "Master Si, jangan khawatir. Kau akan diperlakukan sama seperti mereka." Seketika wajah si De Yuan berubah drastis. Dia berjuang sekuat tenaga, tetapi tak peduli sekeras apapun dia mencoba, suaranya tak bisa keluar. Ia memukuli dadanya dan wajahnya tampak memerah karena frustasi dan ketakutan. Yu Cheng Xuang pun gemetar hebat. Wajahnya tampak seperti kehilangan seluruh warna kehidupannya. Dia tahu bahwa kali ini dia benar-benar tidak punya jalan keluar. Setelah memikirkan semuanya, Yu Cheng Xuang lalu berkata, "Baiklah, aku akan bicara. Tapi kau harus menjamin keselamatanku agar aku bisa keluar dari kota Haiti." Yun Xiao tertawa. "Kau ingin aku menjadi pengawal pribadimu? Aku tidak punya waktu untuk itu. Sekarang katakan saja, maka aku akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi jika kau tetap diam, kau boleh memanfaatkan sisa tenagamu untuk melakukan pertunjukan seni manusia yang ekstrim. Itu pasti sesuatu yang tidak akan dilupakan oleh semua orang seumur hidup." Beberapa orang di antara kerumunan langsung menutup mulut dan berbalik menahan muntah. Ketakutan tampak menyelimuti semua orang. "Bos, apakah mereka benar-benar bersalah?" Seseorang berbisik dengan gemetar. Yu Cheng Xuang memandang Yun Xiao dengan penuh dendam. "Kau pasti akan mati dengan mengenaskan di masa depan." Memang benar, Asosiasi Pedagang Awan Ungu telah dijebak. Orang yang memerintahku dari balik layar Kata-katanya baru saja akan terucap, tapi kemudian cahaya dingin tajam melesat dari langit. Cahaya itu turun dengan kecepatan kilat, langsung menuju ke arah kepala Yu Cheng Xuang. Ekspresi Yu Cheng Xuang seketika membeku, nafasnya tertahan. Dia seolah menerima kematiannya, karena dia tak bisa menghindar di bawah tekanan Yun Xiao.
cahaya itu menabrak dengan suara menggelegar. Tapi Yu Cheng Xuang perlahan membuka mata. Dia belum mati. Dia bisa melihat bahwa pedang es di tangan Yun Xiao kini telah hancur berkeping-keping. Artinya serangan itu ditahan oleh Yun Xiao. Yun Xiao kini menyeringai. Akhirnya kau muncul juga. Yun Xiao mengangkat tangannya. Seberkas cahaya ungu muncul dari cermin awan senja. Dalam sekejap, cahaya itu menyelimuti langit dan mengunci ruang di sekitar mereka. Dengan satu gerakan pedang, Yun Xiao mengiris udara. Langit pun seolah terbelah dua. Lalu kemudian darah berceceran dari langit dan disusul oleh tubuh seseorang yang jatuh dari langit. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Semua orang bisa melihat sosok yang ada di sana. Bukankah itu adalah tetua Qi Yang Wen dari kamar dagang Thunderwind? Orang-orang terkejut. Apakah orang-orang dari kamar dagang Thunderwind ada di balik semua skema ini? Mereka pun mulai mempertanyakan. Lebih dari itu, saat ini dada Qi Yang Wen tampak robek setelah menderita serangan dari Yun Xiao. Wajahnya pun pucat pasi. Dia segera mengeluarkan pil penyembuh untuk menutup lukanya. Dengan buru-buru Qi Yang Wen berkata, "Kalian salah paham. Aku hanya kebetulan lewat. Ini tidak ada hubungannya dengan kamar dagang Thunderwind. Serangan yang tadi hanyalah serangan nyasar." Mendengar itu Yun Xiao mencibir. "Ho, kalau kau benar-benar tak ada hubungannya dengan semua ini, lantas kenapa kau mencoba membunuh saksi?" Seketika suasana menjadi hening. Banyak orang yang menatap Qi Yang Wen dengan tatapan dingin. Dia tak punya jawaban apapun, hanya kebohongan yang tersisa di wajahnya yang gemetaran. Yu Cheng Xuang juga berkata, "Kalian bukan manusia. Kalian benar-benar ingin membungkamku dengan cara yang keji." Dia menatap Yun Xiao lalu berkata lagi, "Tuan, yang memerintahkanku adalah mereka, kamar dagang Thunderwind. Saudaraku dibunuh oleh mereka. Serikat Awan Ungu tidak ada hubungannya dengan semua ini. Si De Yuan adalah kaki tangan yang mereka bayar mahal untuk disewa." Mendengar itu, semua orang yang ada di sana seketika menjadi riuh. Suara-suara penuh amarah mulai memenuhi ruangan. Kebenaran akhirnya tersingkap. Qi Yang Wen meraung, "Yu Cheng Xuang, beraninya kau memfitnah kamar dagang Thunderwind. Kau benar-benar mencari mati." Namun Yu Cheng Xuang hanya menatapnya dengan senyum getir. "Aku tidak memfitnah siapapun. Aku hanya ingin hidup." Dengan tangan gemetar Yu Cheng Xuang melemparkan isi dari cincin spasial miliknya. Di sana ada 10 miliar batu primordial tingkat menengah. Itulah yang mereka bayarkan padaku untuk mengkhianati saudara-saudaraku dan memancing kamar dagang Awan Ungu dalam bencana ini. Sekarang kau boleh membunuhku, tapi biarkan rekan-rekanku pergi. Anggap saja semua primordial stone itu adalah harga untuk hidup mereka. Seketika suasana menjadi sendu dan sedih. Tapi Yun Xiao sudah mendapatkan apa yang dia cari. Yun Xiao melemparkan tubuh Yu Cheng Xuang dan berkata, "Sekarang pergilah. Apakah kalian bisa keluar selamat dari kota Haiti atau tidak? Semua bergantung pada keberuntungan kalian sendiri." "Nyahlah." Mendengar itu Yu Cheng Xuang tercengang. Dia tak menyangka kalau Yun Xiao akan benar-benar membiarkannya pergi. Sekonyong-konyong dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, lalu dia berlari bersama dengan yang lain. "Terima kasih Tuan, aku tak akan melupakan kebaikanmu hari ini," katanya dari kejauhan. Kini akhirnya kebenaran telah terkuak.
wajah Qi Yangwen dan Si Deyuan berubah pucat pasi. Lebih parahnya lagi, kini kehormatan Si Deyuan telah hancur. Nama dari kamar dagang Awan Ungu kembali diperbaiki. Sekian dulu kisah hidup Tuan Muda Yun hari ini. Kita akan sambung lagi kisahnya di part berikutnya. Terima kasih dan bye.